Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami selalu bersyukur atas anugerah-Mu setiap saat. Dan hingga pada saat ini, Engkau masih memberikan kami segala yang perlu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu malam ini menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari kitab kiriman Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima, ayat 22 hingga ayat 33, dan yang menjadi pembimbing ayat 24 hingga ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya baca sekali lagi. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita coba baca surat-surat kiriman Paulus, segala pemahaman pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang bagaimana membangun komunikasi dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, itu harus mampu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan bukan hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas pemahaman, tetapi firman Tuhan harus berbicara kepada kondisi real dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, baik sebagai kelompok, baik sebagai orang-orang yang bergerak dalam pekerjaan masing-masing, tetapi juga bagaimana firman Tuhan menjadi dasar dari seluruh bentuk persekutuan dalam keluarga. Secara khusus firman ini berbicara tentang bagaimana keluarga Kristen dibangun di atas dasar kepada pemahaman akan firman Tuhan. Karena bagaimanapun pernikahan atau perkawinan bagi orang Kristen adalah atas dasar dari firman Tuhan, perintah Tuhan. Karena itu bagaimana pernikahan itu dibangun, dibina, dan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Paulus memulai dengan nasihat kepada istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini menjadi suatu ajakan yang sangat indah bagi semua para istri, para ibu-ibu, bagaimana tunduk kepada suami. Paulus di sini berkata tunduk dalam segala sesuatu. Artinya apapun. Tunduk berarti dia harus taat dan patuh. Tunduk kepatuhan bukan berarti karena takut, karena tidak diberi apa yang diinginkan, tetapi ini adalah ketaatan, kesetiaan karena percaya kepada Tuhan, bahwa suami adalah kepala keluarga, bahwa suami ditentukan menjadi pemimpin dalam keluarga. Paulus membuat suatu analogi, yaitu sebagaimana Kristus tunduk kepada seluruh apa yang diperintahkan Bapaknya, apa yang diinginkan Bapaknya. Kalau begitu ada pertanyaan seperti ini, kalau suami itu bersalah,
atau suami tidak beres, apakah seseorang istri harus tunduk? Pada dasarnya harus tunduk dengan ketaatan, kesetiaan, cinta kasih, dengan doa-doa, dengan seluruh apa yang diberikan kepada suami kau, dengan melalui kasih sayang dan perbuatan. Mudah-mudahan si suami akan menjadi berubah dan menjadi lebih baik ke depannya. Ketaatan, ketundukan, kepatuhan bukan karena dibenci atau dimarahi atau dibentak atau karena takut, tetapi ketaatan karena dia melihat itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi bagian dalam seluruh kehidupannya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena sejak semula Tuhan menetapkan pernikahan itu menjadi tempat Tuhan berkarya. Tuhan mencipta manusia hanya satu kali, tetapi manusia, orang-orang berikutnya itu diberikan tugas dan tanggung jawab kepada keluarga-keluarga melalui pernikahan, melalui perkawinan yang berdasarkan firman Tuhan. Itu dapat kita baca dalam sejarah penciptaan. Tuhan hanya mencipta Adam dan Hawa, dan seterusnya manusia berikutnya ditentukan bagaimana keluarga itu untuk membentuk dan membina keluarganya. Kemudian yang kedua, Paulus berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ini suatu perkataan yang sangat indah untuk bagaimana seorang suami untuk mengasihi seorang istri. Dasarnya, aturannya, patokannya adalah bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kasih Kristus kepada jemaat itu dapat kita lihat dalam seluruh pengorbanannya, dalam seluruh apa yang dilakukan kepada orang-orang percaya. Kristus harus rela menanggung mati di kayu salib dan dikuburkan. Kristus harus rela menanggung penderitaan demi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu seorang suami yang berkata mengasihi istrinya tanpa mengorbankan apa yang ada padanya bagi orang yang dikasihinya, itu adalah kata-kata yang tidak benar. Cinta yang sejati, kasih yang abadi adalah ketika seseorang mampu mengorbankan apapun untuk orang-orang yang dikasihi. Itulah patokan yang kita lihat yang apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengorbankan nyawanya, waktunya, pikirannya, segala sesuatunya untuk orang-orang yang dikasihinya. Dengan demikian, tantangan kita masa kini adalah bagaimana suami istri membangun suatu kebersamaan, suatu pemahaman bersama antara ketaatan, kesetiaan dari istri dan pengorbanan seorang suami dapat membangun keluarga yang bahagia dan dapat membangun keluarga bersama anak-anak menjadi tempat Tuhan memperlihatkan anugerah dan karyanya. Biarlah keluarga-keluarga Kristen masa kini menjadi tempat Tuhan memperlihatkan apa yang Tuhan rencanakan dalam kerangka keselamatan besar untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terpuji Kau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus menjadi keselamatan dan keampunan dosa-dosa kami, dan menjadi dasar dari seluruh perbuatan kami. Biarlah firman-Mu yang malam ini menjadi dasar dari semua orang-orang percaya kepadamu dalam membangun keluarga, membangun hubungan suami istri, agar senantiasa setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.